Jika Anda ingin mengakses Facebook Insight, Anda harus memiliki sebuah page. Namun, jika sebelumnya Anda tidak memiliki page, kita akan membuat page terlebih dahulu. Caranya, kita masuk ke tampilan Home Facebook, kemudian kita scroll ke bawah. Nah, di sebelah kanan ada sebuah tab Insight. Kita pilih Insight. Nah, kemudian di sini ada tulisan Create a Page. Selanjutnya, Anda akan memilih beberapa kategori tentang page yang akan Anda buat. Ini ada local business or place, company, brand or product, artist band, entertainment, atau cause or community. Jika Anda ingin mengakses Facebook Insight, Anda harus mempunyai sebuah page, di mana total like pada page tersebut ialah minimal 30 orang. Di sini kita dapat melihat total like pada page ini ialah 47 orang. Kemudian jika Anda sudah memiliki 30 total like, Anda dapat mengakses Facebook Insight. Kita dapat memilih tab Insight pada page. Selanjutnya, ini adalah tampilan awal dari Facebook Insight. Di sini kita dapat melihat beberapa pilihan tab, yaitu like, reach, visits, post, dan people. Di sini kita dapat melihat total page like tersebut ialah 47 orang, kemudian post reach 141 orang semenjak minggu kemarin, kemudian engagement 14 orang. Jika kita scroll ke bawah, kita dapat melihat postingan yang dipost oleh admin pada page tersebut. Selanjutnya, kita menuju pada tab like. Pada tab like, kita dapat melihat total dari orang yang menyukai page tersebut. Di sini kita dapat lihat grafik dari tanggal 10 hingga tanggal 17, mendapatkan total 47 like pada page tersebut. Kemudian, jika kita scroll ke bawah, kita dapat melihat net like pada page tersebut. Tanggal 10 terdapat 10 organic like hingga tanggal 17. Selanjutnya, jika scroll ke bawah, kita dapat melihat di mana page tersebut disukai. Di sini pada tanggal 10 kita dapat melihat 6 total like, di mana orang tersebut membuka page tersebut kemudian like page tersebut. Selanjutnya, pada tanggal 13 kita dapat melihat satu orang lagi menyukai page tersebut. Kemudian tanggal 12 kita dapat melihat berapa orang lagi yang menyukai page tersebut. Kemudian pada tab reach. Pada tab reach kita dapat melihat total dari orang yang membuka sebuah postingan yang dipost oleh admin. Di sini dapat kita lihat pada tanggal 10 ada 32 orang yang melihat postingan tersebut. Kemudian jumlah terbanyak ialah pada tanggal 14, mana 33 orang melihat postingan tersebut. Jika kita scroll ke bawah, kita dapat melihat total jumlah like, jumlah komen, dan jumlah share. Di sini dapat kita lihat jumlah share mencapai 2 orang. Kemudian ke bawah kita dapat melihat hide, report, spam, dan unlike. Kita tidak melihat ada orang yang meng-hide postingan tersebut atau unlike postingan tersebut. Kemudian pada tab visit. Pada tab visit kita dapat melihat grafik di mana orang menyukai page tersebut atau mengunjungi page tersebut. Kita dapat melihat mereka mengunjungi page tersebut pada tanggal 13 November. Ada 24 orang yang mengunjungi pada timeline page tersebut. Selanjutnya pada tab post. Pada tab post, kita dapat melihat grafik di mana fans pada page tersebut online. Rata-rata fans pada page tersebut online yaitu hari Minggu, kemudian hari Jumat, dan hari Sabtu. Kemudian kita dapat melihat pada grafik times, rata-rata fans tersebut online ialah pada tengah malam jam 3 pagi itu ada sekitar 5 orang.
kemudian jam 6 pagi ada 3 orang, demikian selanjutnya hingga tengah malam lagi ada 3 orang lagi yang mengunjungi page tersebut. Selanjutnya pada tab yang terakhir ialah tab people. Di sini kita dapat melihat jumlah rata-rata orang yang menyukai page tersebut. Ada 33% wanita, kemudian 67% laki-laki. Yang berumur 13 sampai 17 ada 4%, yang berumur 18 sampai 24 ada 20%, kemudian yang umur 25 sampai 34 ada 7%. Selanjutnya, jika kita scroll ke bawah, kita dapat melihat negara di mana fans tersebut berasal. Dari Indonesia ada 45 orang dan dari Jepang ada 1 orang. Selanjutnya di sebelah kanannya adalah kota dan sebelah kanannya lagi ialah bahasa yang digunakan oleh fans tersebut. Demikianlah penjelasan singkat dari Facebook Insight. Oke, kita akan menggunakan Google Analytics. Pertama kita buka browser. Ya, kita masuk di Google Analytics. Ya, setelah itu kita masuk untuk sign in. Masukkan kata sandinya. Oke, sudah masuk. Nah, inilah Google Analytics. Inilah langkah-langkah yang akan digunakan. Ya, pertama daftar, kita tambahkan kode pelacakan, kemudian pelajari. Pertama kita akan mendaftar. Ya, ini adalah halaman untuk pendaftaran. Nama akun baru saya, kemudian situs web baru saya. Oke, kemudian link dari website yang akan digunakan di Google Analytics. Kemudian kategori industri, kita pilih komputer dan elektronik. Setelah itu zona waktu pelaporan, kita gunakan Indonesia. Ya, BNT Ketujuh Jakarta. Setelah itu klik tombol dapatkan ID pelacakan. Ini adalah jendela perjanjian persyaratan layanan Google Analytics. Kita pilih dengan bahasa Indonesia. Setelah baca semuanya, kita klik tombol saya setuju. Oke, Google Analytics-nya sudah selesai dibuat, termasuk di halaman admin. Ini adalah ID pelacakan yang akan digunakan pada website nanti. Ini adalah kode script yang akan dimasukkan pada HTML website. Ada penerapan HP, penerapan konten dinamis, dan lain-lain. Script ini nanti yang akan kita copy, kemudian kita paste di HTML dari website kita yang akan dilacak melalui Google Analytics. Sebelumnya kita akan mengambil ID pelacakannya terlebih dahulu karena kita memakai Blogger. Oh maaf, maksud saya Blogspot. Kita masuk di setting, kemudian pilih tab Other, dan ke Analytics Web Property, ID-nya kita ganti. Kemudian kita save. Setelah itu balik ke pilihan template, kemudian edit HTML. Kita mencari tag dari head. Oh ya, sebelumnya kita copy dulu script yang tadi. Jadi kita menaruhnya di atas tag headnya. Ya, jadi seperti itu. Kemudian kita save. Oke, mungkin sekali lagi.
Sepertinya udah tersimpan. Kita kembali lagi ke Google Analytics. Setelah kita memasang script tersebut, kita akan menerima laporan dari Analytics pada website kita. Itu laporannya akan muncul dalam kurun waktu 1x24 jam. Jadi untuk sekarang kita belum bisa melihatnya. Kita dapat melihatnya pada besok harinya. Ini ada beberapa tab-tab yang ada di Google Analytics di bagian halaman pelaporan. Ada ikhtisar, demografi, minat, geo. Kita bisa menambah segmen-segmen yang akan kita lihat perkembangannya di website kita. Ini ada beberapa detail yang akan diperlihatkan, sesi, kemudian pengguna, kemudian tayangan laman, kemudian rasio pentalan, durasi sesi RTA rata-rata maksudnya, laman atau sesi, kemudian presentasi sesi baru. Ya, itulah sekilas mengenai Google Analytics, cara menggunakannya. Terima kasih. Nah, ini adalah tampilan pelaporan dari Google Analytics setelah 1x24 jam. Di sini kita melihat satu pengguna mengakses halaman sebanyak 2 kali pada hari Selasa. Nah, di pelaporan ini juga kita dapat mengetahui negara, tempat pengaksesannya, kota, browser yang digunakan, sistem operasi, dan juga penyedia layanan internet dari pengguna tersebut. Nah, salah satu kelebihan dari Google Analytics adalah dapat memberikan jumlah pengguna aktif di situ saat ini. Jadi ini live, ini selalu real time. Jadi ini selalu diupdate. Ketika ada yang mengakses, ini akan selalu bertambah, dan ketika ada yang berhenti mengakses, ini akan selalu berkurang. Oleh karena itu, Google Analytics dapat menjadi satu aplikasi yang sangat baik untuk digunakan untuk mengamati website kita. Jadi kita kapan saja dapat mengetahui berapa orang yang mengakses website kita pada saat ini. Oke, ini adalah